Pembalap Ducati Lenovo Team, Francisco Bagnaia dipandang sulit mendapatkan kemenangan jika rekan setimnya yaitu Marc Marquez tampil apik pada MotoGP Italia 2025. Menjelang MotoGP Italia 2025 akhir pekan ini sorotan menghampiri Francisco Bagnaia sebagai andalan Ducati. Murid Valentino Rossi itu menorehkan performa yang kurang mumpuni jika dibandingkan dengan Marc Marquez yang notabene rekrutan anyar tim pabrikan Italia itu. Dari 8 balapan yang sudah berjalan Bagnaia baru 1 kali mendapatkan kemenangan balapan utama jika dibandingkan Marquez yang sudah 4 kali. Marquez pun kini menduduki puncak klasemen sementara dengan raihan 233 poin berjarak cukup jauh yaitu 93 poin dari Bagnaia yang duduk di ranking 3. Perbedaan pun yang masih kentara menjelang MotoGP Italia 2025 antara Bagnaia dan Marc Marquez turut mengundang perhatian dari Alex Barros, pria yang pernah menjadi rival Valentino Rossi saat masih aktif sebagai pembalap itu menilai bahwa MotoGP Italia 2025 ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Bagnaia. Pembalap berusia 28 tahun itu baru merasakan kelegaan setelah 2 seri beruntun gagal mendulang poin dengan finish ketiga pada seri balap MotoGP Aragon. Barros menilai bahwa Bagnaia seharusnya tidak perlu lagi memikirkan cara mengalahkan Marquez yang seakan belum terbendung hingga kini. Bagnaia kini diminta hanya fokus untuk memperbaiki kinerja dan tampil lebih kompetitif lagi dengan mengungguli Alex Marquez dari Gresini Racing. Alex tampil sebagai kejutan besar pada musim ini di mana dia mampu menempel ketat Marc Marquez di peringkat kedua dengan jarak 32 poin saja. Bagi Alex Barros sendiri Francisco Bagnaia tidak memiliki kesempatan besar untuk meraih kemenangan tanpa izin dari Marc Marquez pada MotoGP musim 2025 ini. Izin adalah istilah yang tepat karena pembalap asal Italia tersebut hanya akan berdiri di podium tertinggi jika Marc Marquez menghendakinya. Bagaimana Bagnaia mengujinya akhir pekan ini di mana pada balapan sebelumnya dia membuat kemajuan karena di sprint race sangat buruk baginya. Kemudian dia melakukannya dengan baik di hari Minggu tetapi dia harus membuktikannya sekarang dan jika dia mengatakan lebih banyak lagi itu artinya dia memberi banyak tekanan pada dirinya sendiri. Sekarang seperti ini jika Anda tidak bertarung dengan Marc Anda bahkan tidak perlu menang Anda hanya perlu tampil kompetitif dan mengungguli Alex. Anda sudah selesai Anda tidak perlu berbicara dia hanya akan menang jika Marc mengizinkannya yang berarti terjatuh dan melakukan kesalahan dan keluar dari lintasan karena jika Marc tidak melakukan kesalahan saya masih melihatnya sebagai hal yang sangat sulit. Pecco bisa menjadi lebih kompetitif di Mugello saya harap dia bisa karena jika tidak maka tidak ada diskusi dan jika dia berada di belakang Alex lagi Marc akan berada dalam situasi balapan yang sama seperti sebelumnya. Alex di atas sana mencoba meraih poin ia baru saja menjatuhkan bom sama seperti Marc Alex di atas sana berusaha dan dia tetap di sana tidak ada yang berubah. Semua tekanan yang Alex berikan pada Bagnaia di mana dia baru saja menjatuhkan bom, kata Alex Barros. Sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Pembalap Red Bull KTM Tech3, Maverick Viñales pulang dari seri balap MotoGP Aragon 2025 dengan perasaan sumringah. Maverick Viñales sebenarnya hanya membawa pulang 3 poin saja dari raihan finish di posisi ke-7 dalam sprint MotoGP Aragon 2025, adapun dalam balapan panjang The Top Gun hanya mampu finish di posisi ke-18. Namun Maverick Viñales membawa perasaan positif setelah berhasil menjadi pembalap tercepat pada tes MotoGP Aragon dengan berhasil mencetak catatan waktu lebih cepat dibanding 3 hari rangkaian balapan. Dia menorehkan waktu putaran 1 menit 45,694 detik.
di mana catatan waktu tersebut bahkan mengungguli putaran waktu tercepat milik Marc Marquez pada sesi kualifikasi MotoGP Aragon 2025 dengan 1 menit 45,704 detik. Maverick Viñales pun merasa senang bisa bergabung dengan KTM. Selain itu, hal yang juga membuat Maverick Viñales merasa percaya diri adalah peran dari kepala krunya di tim Red Bull KTM Tech3, yaitu Jose Manuel Keysox yang sudah bersamanya bahkan saat dirinya masih memperkuat tim pabrikan asal Jepang Suzuki dan Aprilia dari Italia. Namun kondisi yang sangat bertolak belakang dialami oleh rekan setim Maverick Viñales di tim Red Bull KTM Tech3 yakni Enea Bastianini, pembalap yang tergusur dari tim pabrikan Ducati Lenovo karena kedatangan Marc Marquez tersebut belum juga mampu menjinakkan motor KTM RC16. Saya merasakan kegembiraan ini seperti ini balapan pertama saya di mana saya merasa seperti berusia 17 tahun lagi tetapi dengan versi yang lebih banyak pengalaman. Saya merasa seperti seorang pembalap pemula tetapi dengan pengalaman seorang pembalap veteran jadi saya sangat menikmati semuanya dan untuk KTM tentu saja itu adalah motivasi yang sangat besar. Saya bangga mengenakan perlengkapan KTM benar-benar bangga dan ketika saya merasakan kebanggaan ini saya menyadari bahwa ini bukan permainan ini serius dan kemudian saya menjadi efisien. Kami memiliki tugas yang sulit tetapi saya menerima tantangan itu di mana saya hanya ingin memberikan yang terbaik dari diri saya dan Manu adalah yang terbaik di pedok. Pengetahuannya sikapnya semuanya sempurna bahkan saat kami berbicara dalam bahasa yang sama satu tatapan saja sudah cukup baginya untuk mengerti. Satu-satunya syarat saya saat tiba adalah Manu karena bersamanya menjadikan semuanya berjalan lebih baik, kata Maverick Viñales, sebagaimana dilansir dari Pedok GP.